Seringkali kalau kita nggak suka dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, kita berusaha merubah dengan kekuatan kita sendiri. Seperti misalnya kayak Bro Hendy nggak suka dengan hasil printout ini, dengan gambar ini. Bro Hendy akan berusaha tik atau coret-coret yang mana akan membuat bukannya lebih baik, tapi malah menjadi semakin berantakan. Firman Tuhan katakan kita ini lebih dari pemenang. Di mana janji kemenangannya itu? Iya. Oh, yang kita ketemui banyak masalah sebenarnya. Itu karena kita terbalik-balik antara tubuh, jiwa, dan roh ini. Ini yang Roh Kudus bukakan buat saya. Saya akhirnya bisa melihat ini. Baru kehidupan saya baru pelan-pelan bisa ditata dan mengalami pemulihan. Pada saat saya belum dibukakan ini, saya berusaha mengatasi segala sesuatu dengan kekuatan sendiri dalam kesadaran tubuh. Itu yang kemarin kita ya bahas, itu yang muter-muter terus aja. Yes, of course. Padahal semua yang di alam tubuh ini, kalau saya ibaratkan sekali lagi, itu seperti kayak hard copy, hasil print. Semua yang ada di dalam tubuh itu seperti hasil print out seperti ini. Oke. Seringkali kalau kita nggak suka dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, kita berusaha merubah dengan kekuatan kita sendiri. Seperti misalnya kayak Bro Hendy nggak suka dengan hasil printout ini, dengan gambar ini. Bro Hendy akan berusaha tik atau coret-coret yang mana akan membuat bukannya lebih baik, tapi malah menjadi semakin berantakan. Padahal kita ngerti kalau ini adalah hard copy, bagaimana untuk merubah hard copy ini menjadi lebih baik? Ya udah, yang sudah salah print, ya oke, kita bayar harga, ini udah salah print. Yang kita lakukan adalah kita edit di soft copy-nya, benar nggak? Iya. Nah, soft copy-nya itu adanya di mana? Di roh kita sebenarnya. Itu soft copy-nya adanya di roh kita. Dan yang mengerti apa yang terjadi di dalam roh kita adalah Roh Kudus sebenarnya, karena dia creator kita, dia pencipta kita. Iya. Iya kan? Pada saat kita terima Tuhan, Roh Kudus sebenarnya berdiam di dalam kita, dan dia ingin memanifestasikan, membuat kita menikmati seluruh kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan lewat pengorbanan dia di kayu salib. Cuma kita mau izinkan Roh Kudus ini mengedit soft copy yang ada di roh kita ini nggak? Roh kita ini mau sadar nggak? Maka firman Tuhan katakan gini, Paulus pernah bilang, latihan badani itu penting, oke, tapi terbatas gunanya. Latihlah dirimu beribadah, karena itu berguna dalam segala sesuatu. Pada saat kita melatih diri kita beribadah, kita melatih diri kita bagaimana bekerja sama dengan Roh Kudus ini. Kita mengerti maunya dia seperti apa. Kita izinkan dia mengedit soft copy yang tadi kita ngomong, sehingga ketika soft copy-nya berubah, hasil print out-nya pasti berubah. Dulu saya berpikir untuk mengatasi permasalahan dalam hidup saya, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam pergumulan hubungan dalam keluarga, ataupun misalnya sedang mengalami sakit penyakit atau apa, saya pikir dengan kekuatan di tubuh atau jiwa saya udah cukup. Saya minum obat, atau saya kalau lagi ada masalah keuangan, saya pinjam hutang dengan kanan kiri. Saya pikir itu akan mengatasi keadaan. Tapi itu seperti tadi saya ngomong, itu seperti kayak saya cuma coret-coret hasil print out ini doang. Dan itu nggak membawa kemana-mana. Yang ada saya makin tenggelam dalam berbagai permasalahan. Sampai akhirnya Roh Kudus menyadarkan saya bahwa rubah apa ya, bahwa saya ini ada roh, ada tubuh, jiwa, dan roh. Pada saat saya menyadari ini, saya mulai belajar bagaimana bekerja sama dengan Roh Kudus. Dan baru saya sadari, ketika roh saya diperkuat, roh saya mulai menjadi manusia roh saya lebih sehat. Kita tahu, tubuh makanannya adalah makanan nasi, bakmi, benar nggak? Iya. Makanan jiwa kita apa? Makanan jiwa kita healing, kita dihormati, kita diterima, disenangkan, dipuji, itu makanan untuk jiwa kita. Makanan roh kita apa? Firman Tuhan katakan, makanan kamu bukan cuma roti, tapi firman Tuhan. Melakukan apa yang kehendak Tuhan, itulah makanan untuk roh kita. Pada saat kita mengizinkan diri kita ini banyak makan firman Tuhan, roh kita pelan-pelan akan semakin diperkuat. Sehingga saat manusia roh kita diperkuat, manusia roh kita ini bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Disitulah sebenarnya kita izinkan Roh Kudus mengedit soft copy dalam kehidupan kita. Pada saat roh kita diperkuat, jiwa kita pasti akan diperkuat, dan tubuh kita pun pasti akan menikmati berkat. Jadi sebenarnya seperti itu, bro.
pemikirannya selalu begini, kehidupan ini kayaknya cuma tubuh dan jiwa. Banyak orang mix up antara jiwa, dianggapnya jiwa dan roh itu satu, sama.